Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas atau share ya, jalan menuju Kabupaten Pangandaran menuju pantai melalui jalur alternatif bebas macet. Karena kan kemarin kita tahu ya, di liburan bulan Syawal tahun 2022 itu hampir setiap wisata itu bermacet-macetan gitu, maupun di jalan maupun di tempat wisatanya. Jadi kali ini kita mau nge-share jalan atau jalur menuju Kabupaten Pangandaran ke pantai melalui jalur alternatif yang 100% bebas macet ya. Karena masih sedikit orang yang mengetahui jalan ini. Oke, kita mulai dari jalur lingkar selatan Kabupaten Ciamis ya. Teman-teman bisa ambil dari arah RSUD Kabupaten Ciamis menuju ke timur ke arah jalur lingkar selatan Kabupaten Ciamis. Jalan ini sudah bagus, udah 100% bagus, karena beberapa waktu lalu jalan ini diresmikan untuk dilalui kendaraan berat seperti truk pengangkut atau mobil tronton. Nah, ini kita sudah melewati jalur lingkar selatan. Di sini terbilang bagus, pemandangannya juga lumayan ya. Dan ini kita sudah sampai di Cimaragas, karena kita akan melewati Kota Banjar, Cimaragas. Nah, di sini ambil kiri dan kita menuju ke arah Pamarican ya. Nanti ke Kabupaten Ciamis lagi. Nah, tadi dari Cimaragas ini yang belok kanan itu bisa ke Tasikmalaya. Nah, ini perbatasan dari Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Dari sini teman-teman bisa lurus terus. Nanti patokannya itu SDN Neglasari ya. Nanti di SDN Neglasari kita bisa belok kanan. Di sini lumayan sih, agak ramai lancar sih, nggak macet-macet amat ya. Kalau dibandingkan dengan jalur nasional, pasti itu macet ya, beberapa jam perjalanan gitu dari Ciamis yang hanya 2-3 jam saja bisa ditembus lebih dari 6 jam kemarin-kemarin. Nah, di sini dari SDN Neglasari kita ambil belok kanan. Kalau yang lurus itu nanti nyambung ke Kota Banjar. Jadi kita melewati Kota Banjar melalui jalan kecil ini. Ini jalan Santiong ya, karena nanti ada perkuburan Tionghoa. Nah, di sini jalannya itu terbilang cukup sempit, gak lebar-lebar amat. Jadi kalau buat papasan dengan mobil itu harus hati-hati ya, karena jalannya yang sempit. Nah, ini di sebelah kiri itu kuburan Tionghoanya. Nah, kalau habis jalan ini nanti di depan ada perempatan dan kita ambil yang ke kanan ya, menuju arah Pamarican. Kalau yang ke kiri bisa nyambung ke Banjar juga, yang tadi lurus sebelum jalan ini, dan yang lurus nanti bisa tembus ke jalur Pamarican juga ya, tapi di arah Banjar. Nah, kita ambil jalur terdekat di sini ke arah kanan. Di sini masih ada yang mengatur lalu lintas ya, karena masih dalam suasana liburan Lebaran. Jadi di setiap perempatan biasanya suka ada yang mengatur arah lalu lintas. Nah, di sini kita terus memasuki pasar Pamarican. Di sini jalannya sudah mulus, pokoknya sampai ke pantai juga jalannya sih sudah mulus. Nanti ada beberapa kilometer jalan yang coran, tapi bagus sih, nggak ada yang berlubang gitu. Cuma nggak 100% hot mix ya, ada yang masih coran. Nah, di sini arah Pangandaran ada pelangnya ke arah kanan. Nah, kalau lurus nanti kita nyambung ke arah Pamarican Banjarsari. Bisa juga ke Pangandaran ya pasti, tapi macet gitu ya ke arah, karena itu jalur utamanya. Kita ambil yang belok kanan ke sini ke arah Cikupa, nanti melewati Cikupa masih di Kabupaten Ciamis, dan nanti kita naik gunung, kita nyampe di Kabupaten Pangandaran ya, tepatnya di Kecamatan Langkap Lancar, nanti Parigi kesananya. Nah, di sini jalannya sudah mulai naik ya, karena lewat jalur ini tuh melewati pegunungan. Ada kebun jati, kebun karet, dan jalannya juga relatif kecil, tapi
oke lah kalau untuk berpapasan antara minibus dengan minibus masih muat ya, karena ke sampingnya lumayan luas. Nah di sini sudah mulai menanjak, ada beberapa kilometer ya, mungkin menanjak yang sangat curam juga sih, karena melewati membelah pegunungan gitu ya, sampai nanti di Cikupa kemudian Banjaranyar sebelum di Langkap Lancar. Nah di sini juga ada beberapa sih yang melewati jalur ini. Bagi yang sudah tahu yang mungkin akan memilih jalur ini karena ya pemandangannya lumayan oke lah gitu, nggak terlalu bosen, nggak terlalu membosankan dengan view kiri kanannya dan melewati perkebunan seperti ini, perkebunan jati ya. Kalau di arah jalur nasional itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan ya, bosen gitu ya, sering melewati jalur sana. Kalau jalur ini sangat berbeda ya teman-teman. Nah ini terus naik di perkebunan jati ini, jalannya sudah bagus ya, harus hati-hati di sini ya, karena yang dari atas takut gak kerem gitu kan, berabe juga gitu, jalan agak kecil, gak terlalu lebar-lebar amat, jadi harus hati-hati di sini. Nah untuk perjalanannya mungkin total perjalanan dari sini sampai ke Pantai Pangandaran sekitar 60 km. Kalau tadi dari RSUD Ciamis sekitar 70 km-an ya. Teman-teman bisa cek sendiri di Google Map berapa total perjalanannya. Gak terlalu sulit sih untuk mencapai ke pantai lewat jalur ini. Nanti juga ada plang di perempatan-perempatan, di pertigaan. Ya biasanya jalur-jalur ini tuh dilewati sama kendaraan-kendaraan truk bermuatan ya. Jalur ini juga baru beberapa tahun ke belakang ya, baru di aspal, baru di hot mix gini. Tadinya jalur ini tuh jelek gitu ya, berlubang. Beberapa tahun ke depan ini pemerintah Kabupaten Ciamis sudah meratakan jalur-jalur untuk mencapai wisata, jalur akses menuju wisata ke Pangandaran. Sebenarnya sih sekarang juga jalur akses menuju Pangandaran, kalau sudah tahu ya teman-teman, gak harus lewat jalur utama saja gitu, dari Banjarsari, Padaherang ya, teman-teman bisa melewati beberapa jalur alternatif. Kalau dari Tasik Ciamis itu banyak ya jalur alternatif, salah satunya kalau dari Ciamis yang paling dekat ini bisa melewati jalur ini. Jadi jalur dari Ciamis, Pamarican, Cikupa, Banjaranyar, kemudian nanti kesananya ke Langkap Lancar, kemudian turun ke Kecamatan Parigi, dan nanti ini tuh tembusnya dari alun-alun Parigi, berarti di sebelah barat Pantai Pangandaran. Nah ada beberapa kilometer lagi untuk mencapai Pangandaran ke arah timur, tapi masih oke lah gitu kalau melewati jalur ini, gak terlalu macetnya, gak terlalu panjang-panjang amat. Nanti di jalan utama Lingkar Selatan juga gak terlalu jauh gitu kalau menembus dari jalan ini. Nah kalau saya sih tujuan utamanya itu ke Pelabuhan Bojong Salawe ya. Kenapa jalur sini? Karena ketika nyampai di alun-alun Parigi itu kita tinggal ke sebelah barat sekitar 10 menitan gitu ya, udah nyampe di Pelabuhan Bojong Salawe. Tapi sayang Bojong Salawe sekarang sudah nggak bisa masuk ya. Kalau dulu tuh bisa mobil maupun motor bisa masuk ke dalam area pelabuhannya. Kalau sekarang sudah ditutup, mungkin sebentar lagi akan dioperasikan atau diresmikan untuk pelabuhan besar di Pangandaran ya. Nah ini udah nyampe tanjakannya ya, udah beberapa kilometer tadi dari awal nyampe akhirnya. Ini di sini kita udah relatif mudun lagi turun ya, jalannya sudah mulai turun. Nah dan kita terus akan memasuki perkebunan jati, kemudian perkebunan karet ke arah Banjaranyar, kemudian ke arah Langkap Lancar. Sudah hampir memasuki perbatasan dari Kabupaten Ciamis juga Kabupaten Pangandaran. Jalannya itu tetap ya sebesar ini,
ada mungkin setengah jalan nasional ya, setengahnya di 2 jalur kan gitu, jadi gak terlalu besar. Makanya kalau minibus sama minibus tuh jadi ninjak marka jalan ya kalau minibus. Jadi kalau berpapasan itu harus ada yang mengalah satu. Nah, kalau untuk truk sendiri sih mungkin agak sulit juga ya, kalau ke kirinya nggak lebar gitu, harus berhenti dulu satu, kemudian yang satu masuk dulu. Nah, dari sini jalannya emang kecil, nyampe ke Parigi juga jalan relatif kecil seperti ini. Nah, ini untuk kebun karet. Kita sudah memasuki Kabupaten Pangandaran, Langkap Lancar ya. Sebentar lagi di Karangkamiri. Langkap Lancar itu di Desa Karangkamiri, di Kecamatan Langkap Lancar. Ya, pemandangannya seperti ini ya, gak jenuh gitu. Jalurnya juga kulak-kelok. Marka jalan juga jarang yang putus-putus gini aja, terus nyambung karena jalurnya emang kulak-kelok gini. Ini juga jalan ini masih baru di hot mix ya, di aspal bagus seperti ini. Dulunya ini jalannya itu berbatu, pokoknya kalau lewat jalur ini pokoknya kita balangsak gitu ya istilahnya, gak bisa cepet-cepet. Kalau melewati jalur ini bakalan lama gitu karena akses jalannya ya begitu jelek kan ya. Kalau sekarang sih ya sudah begini, sudah bagus. Kiri kanan kita bisa melihat pemandangan. Nah, ada yang tamal-tamalan jalan sedikit pemandangan ya, kiri kanannya pemandangan. Ada juga warung-warung tuh. Di sebelah kanan itu ada gunung. Nah, itu laut. Mungkin di balik gunung itu tuh laut tuh terlihatnya. Nah, gini ya. Ada jalur yang masih dicor juga. Jadi nggak 100% udah di hot mix. Masih ada jalur-jalur yang masih coran, tapi ya bagus sih, sama aja agak halus aja sedikit gitu ya. Tapi ya namanya juga ini tuh jalur perkampungan gitu ya. Kalau dulu itu kenapa telat di aspal hot mix-nya, karena ini emang jalur perkampungan ya, yang gini, yang melewatinya juga jarang-jarang gitu ya. Tapi mungkin kedepannya kalau sudah jalur bagus gini akan menghidupkan perekonomian bagi masyarakat yang berada di kawasan Langkap Lancar ya, khususnya untuk menuju ke Kecamatan Parigi atau Pangandaran ya, karena jalan ini melewati pegunungan, hutan-hutan yang sangat ya bisa dibilang hutan yang sangat lebat gitu ya. Jadi jalannya itu kulak-kelok, emang kulak-kelok jalurnya itu, tapi cepet gitu ya, daripada kita harus berpanas-panasan bermacet-macetan melalui jalur utama ya, mending lewat jalur ini nggak macet sedikit pun, malahan seperti hari-hari biasa seperti ini. Hari liburan juga kosong gini, apalagi seperti hari-hari biasa gitu ya, apalagi hari-hari biasa ya mungkin 1-2 kendaraan aja yang berpapasan dengan kita. Nah, mungkin kalau untuk malam hari ya lumayan agak-agak horor sih mungkin ya, kalau nggak yang terbiasa bepergian malam ya. Jadi diutamakan untuk kalau malam hari gitu ya, jangan sendirian untuk melewati jalur-jalur alternatif seperti ini ya, dikarenakan ya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Minimal dua kita berboncengan 2 orang, ataupun bisa rame-rame. Kalau rame-rame sih ya nggak masalah gitu, mau lewat jalur jalan seperti apa juga. Jalannya coran halus, tapi ya mungkin beberapa waktu ke depan juga akan dilakukan penghotmikan ya, karena ini sudah hampir memasuki Kecamatan Parigi. Sudah hampir memasuki Kecamatan Parigi, dan nanti kita akan melewati gunung lagi. Di sini jalannya datar, dan nanti kita akan menanjak lagi, kemudian turun lagi. Nah, menanjaknya itu nanti kita melewati hutan yang lumayan ya lebat gitu ya, tapi nggak terlalu panjang sih, nggak terlalu lama gitu, cuma sebentar, dan kemudian kita akan nyampe di Kecamatan Parigi. Kita lurus aja terus jalur ini, pokoknya jalur coran
terus lurus ke arah selatan, berarti ya, iya ke arah selatan kalau dari Ciamis, kalau dari arah Ciamis. Nah, kita ke arah selatan terus seperti ini, melewati jalur corannya. Ini lumayan panjang juga nih di sini. Nanti juga di sana kita akan sampai di Jalan Hot Mix juga. Kalau sudah masuk ke Kecamatan Parigi, juga ada tebing-tebing batu kapur yang sangat indah pemandangannya ya. Sayang saya nggak sempet kerekam gambarnya, jadi ya di sini. Nah, ini nih udah memasuki hutan nih di sini nih. Cuma bentar sih, hutan, jalannya masih coran seperti ini, dan kemudian nanti beras kita langsung nyampe ke Kecamatan Parigi, lampu merah lurus, nyampe deh di jalur utama, jalur pantai selatan. Nah, di sini juga sama, hutan-hutan, perkebunan jati, kelapa, juga tumbuhan heterogen. Nah, kalau siang itu lumayan agak rame sih. Gak tahu kalau sore nyampe malam. Nah, jadi udaranya tuh emang sejuk kalau lewat sini, karena kiri kanan itu pohon-pohon besar seperti ini. Jadi enak lah gitu, gak bosen, gak capek, gak lelah gitu. Ini karena sudah hampir mau turun lagi, jadi jalannya sudah datar. Tadi nanjaknya cuma sedikit, nanti kemudian datar, turun, dan nyampe di Kecamatan Parigi. Oke, kita sebentar lagi sudah memasuki area perkampungan ya, area perkampungan di Parigi. Sebentar lagi sudah nyampe, dan ini kita sudah memasuki Jalan Hot Mix kembali, dan beberapa ratus meter ke depan kita sudah memasuki area perkampungan atau perumahan penduduk kembali dari lepas dari hutan ini. Nah, dan ini kita sudah memasuki area perkampungan ya. Jadi sudah banyak lagi fasilitas-fasilitas umum, juga rumah-rumah penduduk di sini. Kita di sini terus ambil lurus aja, nanti akan sampai di pertigaan alun-alun Parigi, lampu merah Parigi di depan. Nah, seperti ini. Sampai di sini. Jadi di depan itu ada lampu merah ya, pertigaan. Yang ke kiri berarti ke arah Pangandaran, ke arah barat, ke arah timur, maaf, dan yang lurus kita ambil ke arah Bojong Salawe, ke arah barat, ke pelabuhan Bojong Salawe. Ini lampu merah di sini. Ini sudah memasuki alun-alun Parigi ya. Jadi teman-teman dari sini milih aja, kalau yang ke Pangandaran ke kiri, dan yang lurus ini bisa nanti ke Batu Karas juga ya, karena ke sebelah barat ya, ke Bojong Salawe, ke pelabuhan Bojong Salawe, tempat itu tuh tempat bersandarnya kapal-kapal besar ya. Tapi cuma sekarang emang belum diresmikan. Jadi ngejarnya itu untuk ya, untuk bakar-bakar ikan ya, di tempat pelelangan ikannya, karena di sini juga ada pasar ikan ya di area Bojong Salawe, di pelabuhan Bojong Salawe ini. Nah, ada beberapa ratus meter, beberapa kilometer ya. Di sini sudah melihat ada tambak-tambak di kiri kanannya, udah ada perahu, dan sebentar lagi kita akan memasuki pelabuhan
Pangandaran. Namanya Pelabuhan Kabupaten Pangandaran karena pelabuhan besar. Nah, di sebelah kanan itu namanya Pelabuhan Bojong Salawe Pangandaran. Nah, ini terus ke sini nanti kita bisa ke Batu Hiu. Kalau yang nggak belok ke Bojong Salawe nanti bisa ke Batu Karas. Nah, ini sudah nyampe di tempat pelelangan ikannya. Dan kita tujuannya langsung ke Bojong Salawe ya. Dan itu saja perjalanan menuju Pangandaran lewat jalur alternatif anti macet. Oke, terima kasih. Wah, ada perahu guys. Wah iya guys. Keladi banyak keladi. Cep, apa itu Cep? Perahu. Perahu apa Cep? Perahu apa Cep? Di mana ya, di mana? Guys, saya akan mencari keladi ya guys. Bojong Salawe. Itu tuh waresnya buru.